Aduh, kalau saya positif corona nggak bisa melahirkan, disimpan dulu sampai sembuh. One, two, three, action! Halo guys, kembali lagi bareng kita di Ngobrol Bro. Saya Magal Andre. Saya Gabriel Henry. Yuk kita ngobrol. Jadi kita hari ini ngobrolin apa? Nah, hari ini kita akan membahas kasus yang lagi ramai dibicarain oleh ibu-ibu. Apa tuh? Nah, kasusnya ini tentang seorang ibu di Makassar yang dia sedang hamil, kemudian tidak mampu membayar tes COVID sampai waktu melahirkan itu lewat. Akhirnya bayi dalam kandungannya meninggal. Nah, ceritanya dari pihak rumah sakit juga sudah mengeluarkan klarifikasi bahwa menurut pihak rumah sakit, si ibu ini datang pada tanggal 10 dengan surat rujukan yang mengatakan dia harus menjalani swab test karena rapid testnya dia reaktif. Oke. Jadi dia harus swab test karena rapidnya reaktif. Sedangkan si ibu ini dijadwalkan untuk melahirkan secara sesar pada tanggal 11 keesokan harinya. Kemudian menurut rumah sakit karena kandungannya tidak harus segera dilahirkan, maka si ibu ini dirujukkan kembali ke rumah sakit yang lebih besar yang mampu menangani. Kemudian karena ibu ini terburu-buru, pihak rumah sakit tidak sempat menyampaikan informasi-informasi terkait rujukan yang terintegrasi menurut rumah sakit ini. Kemudian pihak rumah sakit yang berikutnya yang disebut ini, dia mengatakan ibu ini keesokan harinya tidak datang, padahal dijadwalkan untuk keesokan hari dia akan mendapatkan tes swab test gratis. Ini dari pihak rumah sakit ceritanya seperti itu ya? Iya. Itu dari pihak rumah sakit. Lalu dari ibunya sendiri, pada akhirnya bayinya meninggal karena Meninggalnya bayi ini ketika diketahui ketika ibu ini tanggal 16 itu datang ke rumah sakit lain dengan pula bayinya sudah tidak menendang lagi. Setelah dicek, ternyata bayinya sudah 1 hari meninggal dalam kandungan. Oke, jadi kalau dari ceritanya si ibu ini, ibu di Makassar ini, sebetulnya ada beberapa hal yang bisa kita kritisi kalau dari segi aturannya untuk protokol dari penanganan COVID untuk ibu hamil, untuk persalinan ya, untuk proses persalinan itu memang diatur bahwa pertama itu harus rapid test. Jadi buat ibu-ibu yang lagi hamil, nanti siapkan diri kalau misalkan waktu mau persalinan diminta pertama rapid test. Setelah rapid test, kalau misalkan hasilnya positif, itu harus swab test. Tujuannya swab test dan rapid test ini apa sebetulnya? Sebetulnya tujuannya simple banget, adalah kita menentukan nanti si dokter pakai baju pelindung yang level berapa sih. Bukan baju pelindung kayak kita main di PUBG ya, tapi baju pelindung yang buat medis itu juga ada levelnya. Kayak kita main PUBG ada level 1, 2, 3 kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan dia ternyata itu positif, harus dong pakai level 3, harus pakai yang paling kuat gitu. Kalau misalkan ternyata di swab test, oh negatif, pakainya level 2 aja cukup gitu. Itu intinya prosedur yang dibuat itu cuma buat menentukan, oh pakai baju yang level berapa sih kayak gitu. Ya dari kasus ini sebetulnya yang saya pribadi sayangkan adalah karena dilanjutkan dari protokol itu ada kalau misalkan operasinya sesar, mau dia positif mau dia negatif apalah itu, tetap pakai baju level 3, pakai pelindungnya itu APD-nya itu tetap level 3. Jadi saat ditunda karena posisinya dia itu rapid testnya positif harus swab test, terus habis itu diundur-undur karena swab test, padahal akibatnya itu sama aja gitu loh. Karena mungkin kita secara awam kita memandang aturannya itu terlalu kaku, padahal kalau kita lihat sebetulnya kita harus mencari filosofi dari aturan itu apa. Jangan sampai kita itu
aku mengikuti aturannya tapi tujuan hukumnya nggak dapat gitu. Jadi coba deh, pertanyaannya gini, hukum buat manusia atau manusia buat hukum? Manusia buat hukum. Manusia buat hukum. Manusia membuat hukum gitu. Iya, manusia membuat hukum. Maksudnya manusia itu ada untuk mengikuti hukum atau hukum itu ada untuk memfasilitasi manusianya? Hukum ada untuk memfasilitasi manusia. Ya kan? Jadi hukum itu ada untuk memfasilitasi manusia. Jangan sampai hak-haknya mereka dilanggar satu sama lain kayak gitu kan. Tujuannya protokol ini juga sama, supaya dokter ini juga punya hak atas keselamatan diri mereka. Ada sebuah komen di Line Today. Kita baca pertama itu di Line Today ya. Di Line Today kita baca kalau misalkan ada komen yang bilang, ya nggak bisa gitu dong, kita dokter juga punya keselamatan, kita nggak sekolah tinggi-tinggi buat mati sia-sia gitu kan. Tapi kita kembali lagi, mau nggak mau kalau operasi sesar itu pakai APD level 3 gitu kan. Bukan berarti kalau misalkan dia positif terus nggak boleh melahirkan, nggak boleh bersalin, ya gila kan kalau kayak gitu. Jadi sebetulnya dia mau swab test nggak swab test, tujuannya tercapai, mendapatkan perlindungan. Orang dia harusnya sesar. Iya, tanggal 11 itu dia dijadwalkan untuk operasi sesar. Tanggal 11 jadwalkan operasi sesar, mundurnya karena Dia tidak mampu swab test, dirujukkan ke rumah sakit lain yang dijadwalkan untuk mendapatkan swab test gratis. Oke, jadi ya bukan masalah siapa salah, cuman ini agak unfortunate ya, kayak nggak beruntung banget karena tujuannya juga nggak relevan sebenarnya, karena pada akhirnya sama-sama APD-nya harus level 3. Kenapa kok begitu kakunya? Padahal juga bukan di protokol yang dibuat oleh gugus COVID ini bukan mewajibkan harus keluar hasilnya. Nggak dikatakan harus swab test nunggu keluar hasilnya, tapi kalau positif harus swab test. Terus di bawahnya kalau misalkan sesar, mau nggak mau pakai APD level 3. Sebetulnya kan di situ nggak ada kewajiban swab testnya kapan. Swab testnya kapan itu kan nggak dijelaskan. Sebetulnya jadi agak tragis ya, kayak tragis banget karena ya ini pelajaran juga, maksudnya kita dan teman-teman yang bagian kita drafting aturan kayak gitu harus lebih memperhatikan sebetulnya esensinya apa sih dibuat kerigidannya itu bukan menjadi kaku tapi menjadi serve the purpose, jadi sesuai dengan tujuannya apa, buat melindungi tenaga medis. Oke. Jadi kalau misalkan jadi ini buat sebuah pelajaran sih, yang buat saya sakit juga itu adalah saat baca klarifikasi dari Ikatan Dokter Indonesia bilang harusnya pasien ini merencanakan dengan lebih baik kelahirannya. Padahal rencananya tanggal 11, terus habis itu mundur. Ya nggak bisa saling salah menyalahkan juga, tapi ya ini jadi pelajaran kedepannya gitu. Nggak salahnya si pasien juga, nggak salahnya si dokter juga gitu. Nah, terus kalau dari sini kan kita bisa lihat ada kematian di sini. Apakah itu salah dari yang membuat aturan atau rumah sakitnya atau bahkan ibu ini? Sebetulnya kalau kita lihat dari perspektif ibu ini udah dikasih kesempatan swab test tanggal 11 ya, terus habis itu dia tidak hadir, terus habis itu dia datang lagi ke rumah sakit setelah bayinya tidak bergerak. Ya kalau lihat dari perspektif itu ya salah si ibu, kenapa dia kok nggak datang, kenapa dia hadirnya dia bawa ke dokter setelah bayinya tidak bergerak, dokter bisa apa gitu kan. Tapi yang menjadi di sini sebetulnya ada celah buat si ibu ini masuk kalau misalkan dia mau bawa ini ke ranah hukum adalah
di mana informasi dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lain itu tidak tersampaikan. Nah, di sini kan ada kesalahan dari pihak rumah sakit, walaupun mungkin nanti pihak rumah sakit bilang ibunya minta dalam malam itu juga, yaitu nanti defense-nya. Tapi sebenarnya di situ bisa aja katakan ternyata keesokan harinya si ibu ini sampai si bayinya meninggal ini, ibunya itu punya urusan apa gitu kan, yang memang secara urgent dan tidak dapat ditinggal, membuat dia nggak bisa ke dokter. Ya, miskomunikasi dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lain ini sebetulnya itu bisa jadi celah buat diserang. Mereka bisa buat kalau mereka mau bawa ke court, mereka mau bawa sidang ke pengadilan, sebetulnya bisa aja. Itu kalau kita lihat di, saya bicara dalam konteks hukum perdata ya, karena kalau misalkan pidana nanti cukup panjang, karena kita akan bicara juga tentang therapeutic kontrak, kita akan bicara tentang informed consent. Tapi secara perdata di situ ada, maksudnya bisa dimintakan ganti rugi, ada kerugian dan ada kesalahan. Jadi dalam gugatan perdata itu ada dua, gugatan buat prestasi, breach of contract. Jadi saat kita tidak memenuhi kontrak, pihak yang lain itu dapat mengajukan gugatan kepada kita, melawan kita begitu. Tapi kalau misalkan tidak ada kontrak sebelumnya, lalu ada kerugian disebabkan oleh kesalahan, maka ada aturan dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa siapa yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi orang lain maka harus mengganti rugi. Jadi di situ ada kesalahan berupa informasinya nggak sampai, padahal dia jelas-jelas terburu-buru dia mau ke rumah sakit. There must be some reason, pasti ada alasannya kenapa kok harus saat itu juga gitu. Terus habis itu informasinya nggak sampai, padahal ya itu nanti saat dibilang memang sistemnya nggak bisa atau seperti apa, ya bisa aja itu jadi defense-nya. Tapi sebetulnya di situ ada celah. Kalau misalkan kita mau buat ini jadi sebuah case perdata PMH, bisa aja. Kenapa kok pilihannya PMH? Kenapa perbuatan melawan hukum yang tadi ngomongin karena ada kesalahan, timbul kerugian, kenapa kok nggak pakai kontrak? Padahal kan sebelumnya di situ udah ada hubungan juga, mereka saat mereka transaksi di rumah sakit yang sebelumnya ada hubungan kontraktual juga, di mana mereka mendapatkan pelayanan kesehatan di situ, ada penyedia layanan kesehatan, penerima layanan kesehatan. Tapi pemenuhan layanan kesehatannya itu sebetulnya kan sudah selesai dari si rapid testnya, terus habis itu proses rujukannya ini yang tidak tepat begitu kan, ada miss di situ. Nah itu yang bisa diserang gitu. Oke, jadi itu sebenarnya dari pihak rumah sakit juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan ya. Tidak bisa. Kita harus lihat juga ada faktor-faktor lain di situ. Pasti ada faktor, mereka masih punya pembelaan seperti apa. Nah itu yang harus kita perhatikan. Nah di luar ini, kalau pihak rumah sakit kan sering mengatakan kalau fasilitasnya tidak mampu, mereka melakukan rujukan dan lain-lain. Ketika mereka melihat di sini, oh tidak urgent, mereka lempar. Nah, ketika di sini si pasien ini ternyata seharusnya mendapat penanganan yang lebih cepat, kemudian terjadi kematian, apakah karena si pasien telah pergi dari rumah sakit ini lepas dari tanggung jawab si rumah sakit? Jadi begini, posisinya kan yang tadi saya jelaskan ada hubungan terapeutik. Jadi itu hubungan antara penyedia layanan kesehatan dengan penerima layanan kesehatan si pasien ini tadi. Dan hubungannya mereka itu didasarkan atas informed consent. Jadi
si penyedia layanan kesehatan itu harus memberikan informasi gitu, informasi yang tepat. Nah saat mereka tidak menginformasikan di mana mereka ada katakan mereka bilang oh ini nggak urgent kok, tentu di situ sebetulnya masih ada celah buat minta pertanggungjawaban dari pihak rumah sakitnya. Yang dalam terapeutik itu informed consent-nya di mana bisa terlindungi adalah ini kondisinya darurat, gawat, tapi kalau kita lakukan tindakan seperti ini bisa jadi oh ini nggak terlalu gawat, tapi kalau nggak segera dibawa ke ini atau ibu nggak langsung datang nanti begini loh. Jadi diberitahukan, maksudnya ada komunikasi antara kalau begini apa yang terjadi gitu loh. Jadi saat kondisi yang telah diinformasikan ini timbul, maka itu tidak dapat dipersalahkan. Jadi saat tidak diinformasikan dengan baik, lalu terjadi suatu hal yang tidak diinginkan kayak katakan misalkan si ibu di Makassar ini, maka ya kita bisa saja memintakan dia ganti rugi, memintakan dia kira-kira dari rumah sakitnya ada kompensasi apa sih gitu. Nggak harus semua dari melalui persidangan, bisa saja kita melalui jalur damai juga bisa. Rumah sakitnya juga memiliki rasa tanggung jawab seperti apa kepada si ibu ini, terus habis itu diberikan kompensasi. Oh bu maaf itu adalah kesalahan kami, ibu mungkin kalau ada kesalahan lagi boleh minta kami semuanya biaya kami tanggung, misalkan seperti itu. Menarik ya. Kemudian ada nggak sih kesan-kesan buat si ibu atau pihak rumah sakit dan pihak-pihak yang merancang aturan ini sih, gimana supaya depannya lebih baik ada kayak gini lagi? Kalau dari saya pribadi itu tadi, saat kita ada sebuah aturan, kita nggak boleh melihatnya itu secara kaku, aturannya seperti apa. Memang kita harus mengikuti aturan, tapi aturan itu kan nggak selalu kaku. Dalam pelaksanaannya itu pasti ada ruang gerak. Jadi segitu aja mungkin pesan dari saya buat ibu-ibu, nggak usah khawatir kalau mau operasi untuk sesar, ya langsung saja, nggak usah bingung. Aduh kalau saya positif corona nggak bisa melahirkan di situ dulu sampai sembuh. Nah jadi mau ibu corona, mau si ibu negatif, mau sakit apalah gitu, tapi di aturan yang mengurus COVID ini sekalipun positif itu tetap melahirkan kok, tetap bersalin kok. Oke. Segitu aja. Sekian dari kami. Sampai jumpa.